Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya padanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya di dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengidikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, mendekati hari Raya Natal, kita menyalakan lilin yang berwarna pink, lilin yang mengajak kita untuk bersyukur dan berterima kasih, bersukaria, seperti digambarkan juga dalam seluruh bacaan suci hari ini. Di dalam kitab nubuat Sefanya, umat yang telah dibebaskan kembali ke Yerusalem, dari pembuangan Nabi Sefanya mengatakan demikian, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu." Demikian juga di dalam
surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, ajaan untuk bersukacita, bersyukur. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua ini mengungkapkan kegembiraan, syukur atas pengampunan Tuhan, atas pembebasan Tuhan dari dosa. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam gereja ada sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen membangun relasi yang baik lagi dengan Tuhan. Betapa banyaknya juga orang sebenarnya mencari kedamaian, pengampunan, karena tidak ada semacam sakramen pengampunan dosa ini. Dengan cara macam-macam untuk mencari pendamaian dengan Allah karena kesalahan dan dosa-dosa. Mengakui kesalahan, tapi bagaimana caranya untuk kembali lagi bersatu dengan Tuhan. Beberapa waktu lamanya tentu setiap gereja menyelenggarakan sakramen pengampunan dosa. Bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Nabi Sefanya ini juga begitu. Umat diajak bersyukur, bergembira karena mereka telah kembali lagi dari pembuangan sebagai tempat boleh dikatakan sebagai hukuman atas dosa, dan karena belas kasihnya boleh kembali lagi ke Yerusalem dan beribadah di dalam kesucian dan dalam kesucian dan kedamaian dengan Allah. Karena itu diajak bergembira. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, Santo Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, dan banyak orang tertarik ingin memperbaharui hidup, ingin kembali lagi kepada Tuhan. Oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu telah menjauhkan diri dari Allah. Aneka ragam dari mana mereka itu yang menerima pertobatan dan dibaptis. Yang sederhana, dari kalangan yang sederhana, yang punya 2 baju, berikanlah baju yang satu kepada yang tidak punya. Yang tidak punya makan, yang punya makan, hendaklah juga memberi makan kepada yang lain. Para pemungut cukai yang biasa menghisap orang banyak, karena cukai itu dikatakan jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Para pemungut cukai, pemungut pajak yang oleh orang-orang dianggap inilah orang-orang berdosa, pro penjajah, menghisap uang ataupun kekayaan rakyat, kekayaan orang banyak, dikatakan jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan.
prajurit-prajurit, tentara-tentara, mereka tertarik bertobat, ingin memperbaharui hidup, ingin lebih bersatu lagi dengan Allah, dengan Tuhan, ingin melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi perintah-perintah Allah, kehendaknya. Kepada tentara atau prajurit itu dikatakan, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Dan mereka kemudian dibaptis, dibersihkan dari dosa-dosa itu, dan didekatkan lagi dengan Allah, Sang sumber hidup dan pengampunan dosa. Banyak orang bertanya kepada Yohanes ini, atau banyak orang yang tertarik pada hidup Yohanes, kehidupan Yohanes ini, dan bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini Mesias? Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia atau bangsa ini. Tetapi Yohanes dengan rendah hati, bukan, akan datang Mesias itu yang dikatakan oleh Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, dengan rohnya, memperbaharui dengan rohnya, memperbaharui umat manusia dengan semangatnya, semangat kasih Allah sendiri kepada mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita sekali lagi bersyukur, berterima kasih atas sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen wawuh kembali dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Seperti juga Nabi Sefanya tadi, mereka diajak bersukaria, bergembira, bersorak-sorai juga dengan Paulus, karena sudah dekat dengan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita syukuri adanya sakramen pengampunan di dalam gereja, sehingga kita dapat memperbaharui hidup lagi, memperbaharui semangat lagi untuk mengasihi Allah dengan lebih jauh dan lebih dalam lagi kepadanya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.